Hai guys, aku hari ini mau bikin tutorial lagi, sekalian review sama kalau sempat nanti aku juga mau bikin wear testnya, apakah makeupnya akan bertahan di muka aku lumayan lama atau enggak. Kali ini kita makeupannya akan pakai makeup dari Minimelly Cosmetics. Packagingnya lucu banget, warnanya kayak pink putih gitu. That's why aku menyeserasikan pakaian aku dengan si packaging Minimelly Cosmetics-nya. Anyway, mereka generous banget pas mereka kirimin package makeupnya. Dia juga masukin ini di dalam paketnya. Itu isinya masker, very thoughtful. Terima kasih banyak Minimelly, sampai dikiriminnya tuh ada 5 lembar masker. Makasih, ini nanti akan aku kasih ke keluarga sama teman-teman aku yang membutuhkan. Thank you so much Minimelly Cosmetics. Alright, without further ado, let's get started. By the way, ini aku sebelum mulai aku udah pakai lip tint dulu supaya nanti pas kita lagi makeupan muka aku nggak pucet-pucet banget. Ini aku pakai lip tintnya, of course, dari Minimelly yang aroma lip tint number 05. Aku lupa nama shade-nya apa. Nanti aku tulis nama shade-nya di layar sini, semua produk-produknya sama di description box. Jadi pastiin kalian cek description box. Alright, let's start with the foundation. Ini tulisannya matte soft foundation, medium coverage, UV protection, and feels lightweight. I'm in the number 114. Ini aku kemarin swatch di tangan aku agak sedikit kegelapan, tapi nggak juga sih, soalnya kadang-kadang warna kegelapan di tangan aku, tapi di muka aku kayak pas gitu warnanya. Ini kalau nggak salah ya harganya itu sekitar 60 ribuan, tapi udah package atau udah bundle sama primer, sama primernya. Cuma pas aku order di Shopee, primernya nggak ada di paket aku. Nah ini aku kayak lagi ngeklaim untuk ganti produk itu, maksudnya ngeklaim pengembalian dana, sama aku mau order si primernya lagi. Untuk aplikasinya aku mau yang sebelah sini pakai beauty sponge dari si Minimelly Cosmetics juga. Ini tuh harganya 20.000 udah dapet 2 pieces. Jadi harganya 20.000 udah dapet 2 pieces kayak gini. Ini contoh yang belum dibasahin, dia nggak terlalu lembut sih, emang kayak a little bit stiff, tapi pas udah dibasahin dia jadi bouncy gini. Cuma dia teksturnya emang banyak menyerap banyak menyerap foundation. Jadi aku biasanya ntar ngeratain dulu pakai tangan, baru di tap pakai si beauty sponge yang gede. Aku suka banget sama produk packaging produknya si Minimelly, soalnya dia kayak mirip-mirip sama Milk Makeup sama Glossier juga. Bagus banget, kayak produk luxury gitu. Sama kayak kombinasi packaging produknya kayak bagus banget, warnanya pink sama putih gitu, lucu banget, very girly, very cute. Aku lagi nge-swatch si foundationnya. Dia tuh lumayan kental gitu, teksturnya kayak a little bit thick, tapi hasilnya lumayan kayak medium to full coverage menurut aku. Sedangkan kalau foundation produk China itu biasanya nggak full coverage, tapi ini look at that, ini coveragenya lumayan banget sih menurut aku. Aku bahkan kayaknya ngambil produknya kebanyakan nih, tapi nggak apa-apa kalau misalnya pakai beauty sponge, kita ratainnya nanti dia akan menyerap sedikit produknya, jadi nggak terlalu banyak yang ada di wajah kita. Ini kalau udah dipakein beauty sponge, dia memang jadi lebih sheer gitu si foundationnya di muka, karena si sponge-nya sedikit menyerap produk. Jadi tadi foundationnya kan kebanyakan, jadi gampang ratanya gitu, cuma ya masuk ke sponge sedikit. Ini hasil foundationnya, di blend pakai si sponge-nya. Aku suka sih kayak dia yellow undertone karena masuk ke tangan aku, soalnya muka aku lebih merah daripada tangan aku, karena tangan aku lebih kayak ke kuning gitu. Menurut aku coveragenya lumayan, dia mungkin light to medium kalau pakai si sponge, tapi kalau pakai brush lebih full coverage hasilnya. Cuma pas aku pegang ini dia nggak langsung self set gitu, jadi dia hasilnya nggak matte, cuma dia nggak transfer banyak gitu ke tangan, jadi nggak terlalu kayak berminyak banget atau dewy banget. Aku mau langsung lanjut untuk yang ngeblendnya pakai si beauty, maksud aku pakai brush, mau ngomong beauty sponge lagi tadi. Tuh kalau tadi aku ngasih strike-nya 1, 2, 3, 4, ini aku cuma 3, 1, 2, 3, karena aku tahu ini hasilnya tuh bakal lebih full coverage gitu dibandingkan pakai beauty sponge. Tuh, jadi hasilnya yang pakai si brush tuh lebih irit gitu jatuhnya. Cuma kalau misalnya ada sisa garis-garis, biasanya aku suka kayak di tap-tap gini.
Ini packaging concealernya juga bagus, lucu banget, warnanya putih, tulisannya warna pink. Aku pakai kayak dikit aja, cuma di bawah mata karena aku nggak mau nambah coverage atau nambah produk lagi di bagian wajah aku lainnya. Untung warna concealernya dia agak satu tingkat kayak lebih terang gitu daripada warna foundationnya, jadi nggak terlalu kayak sama banget sama warna foundation. Terus aku mau lanjut pakai cream cheek. Jadi dia ini tuh liquid blush gitu, warnanya 04. Aku juga lupa nama shade-nya apa. Nanti aku tulis aja di sini ya. Sebenarnya aku ada order juga si blush powdernya, tapi aku pengen lihat si cream cheek ini kayak gimana. Ini aku ngambilnya sedikit dulu karena takutnya dia sangat pigmented gitu loh. Aku nih warna 04 ini sengaja order yang warnanya tuh nggak terlalu pink tapi juga nggak terlalu peach. Jadi dia kayak medium gitu, pinky peach gitu. Oh, dia ternyata nggak terlalu yang opaque banget gitu. Cuma dia kayak lumayan kelihatan tuh. Tapi kalau misalnya di set pakai powder, I believe harus tetap ditimpa pakai blush powder lagi supaya kelihatan. Tambah lagi sedikit, aku suka banget sama warnanya, sumpah tuh, sama kayak packagingnya suka banget, kayak packaging makeup glossy gitu kan, bagus. Kalau misalnya di kamera pasti kalian ngeliatnya kayak aduh ini greasy banget sih, makeupnya berminyak banget. Tenang, in real life tuh nggak segreasy itu, dan nanti kita pasti akan set pakai bedak. Ini aku masih blend juga pakai si beauty sponge nya supaya kita ngurangin si greasiness-nya ini sih yang bikin muka kita terlihat berminyak. Terus aku mau lanjut ke liquid highlighternya. Ini namanya Natural Glow Highlighter nomor 03. I believe it's a champagne color. Aku ngambilnya juga tetap kayak sedikit aja karena tahu liquid produk itu atau cream produk dia tuh kalau di spray pakai jari dia bakalan banyak jadinya gitu. Wow. Gila. Blinding banget cuy. Makanya dikit aja, jangan banyak-banyak. Dia enak, teksturnya nggak yang minyak gitu, karena biasanya liquid highlighter itu dia base-nya tuh kayak minyak banget. Kalau ini nggak terlalu kayak full minyak gitu, lebih ke cream teksturnya. Terus masih aku blend lagi pakai beauty sponge supaya tetap rata hasilnya. Aku juga sebenarnya tuh order face powder juga di package-nya, tapi nggak sampai. Ini aku juga lagi proses kayak pengembalian dana sama nuker sama si face powdernya. Jadi kita pakai face powder aku dulu, ini dari Says Lady. Aku di shade number 2. Terus aku mau aplikasinya pakai si beauty sponge tadi karena aku pengen ngeset sampai di under eye sama si di seluruh wajah juga. Karena si produk Mini Melly ini dia tuh belum punya bronzer sama eyeshadow, jadi aku juga akan pakai produk yang ada di sini untuk jadi eyeshadow aku. Terus bronzernya aku juga mau pakai dari si Says Lady. Aku mau pakai warna yang paling gelap ini, the darker shade for my eyeshadow. Tapi kayak cuma dikit aja. Aku kayak mau bikin ala-ala apa sih namanya, not cat eye, foxy eye. Foxy eye-nya yang kayak easy and settle gitu, nggak terlalu kayak foxy eye banget. It's looking like that. Ngakalin untuk eyeshadow aku pakai si blushnya Mini Melly karena ini super pigmented banget. Ini di eyelids aku kayak gini. Lihat pigmented banget kan. Jadi cuma kayak nambahin dikit aja, langsung di blend. Terus supaya nggak ada harsh line-nya di blend. Terus aku mau lanjut pakai si blushnya. Ini juga harus diingat jangan banyak-banyak karena ini pigmented banget, jadi pakainya dikit aja. I'm gonna apply this to the apples of my cheek, my nose, and also my chin a little bit. Terus kita pakai highlightnya Mini Melly yang number 04, nomor 04. I believe it's champagne nama shade-nya. Dia tuh agak-agak golden-y gitu shade-nya, which is suits my skin tone. Ini juga bagus. Aku suka sih kedua, cream blush sama si cream highlighter, and the powder formnya juga lumayan. Aku suka sih packaging highlighter sama blushnya kayak slick gitu loh, nggak terlalu ribet, cuma bulat gitu tapi tetap kelihatan bagus.
Juga apply ini di inner corner supaya bright inner cornernya. And then move on ke eyelinernya. Eyelinernya sih enteng tapi dia kayak pointy gitu, lumayan kayak lancip, jadi untuk gambar enak. Sumpah ini ujung tipnya runcing banget, tipis banget, jadi enak buat gambar. Terus aku mau lanjut pakai maskara, dan dia juga jual satu bundle ini, maskara sama si eyelash curlernya, kayaknya nggak sampai 50 ribuan deh harganya. Untuk maskaranya aku suka sama packagingnya, dia soalnya kayak berat gitu, kayak luxury produk, walaupun memang dia kayak packagingnya plastik. Cuma aplikatornya, ini aplikator yang aku suka banget, karena dia aplikatornya itu aplikator yang apa sih namanya, yang sintetis gitu, dia bukan bristles, dan aplikatornya tuh kayak super elastis gitu, jadi enak untuk aplikasiin ke mata. So far nggak ada bulu mata yang clumping, tapi dia nggak terlalu kayak manjangin atau nebelin banget, but it's not too bad. Now moving on to the eyebrows, dia udah ada spoolinya gini, spoolinya not the best, dia masih agak keras tapi masih bisa dipakai gitu, nggak terlalu yang keras-keras banget. Dan ini tuh aku belinya udah satu paket sama si eyeliner, kalau nggak salah 50 ribuan juga. Pokoknya menurut aku sih kayak lebih hemat beli package gitu, yang satu bundle karena lumayan kayak cuma 50 ribuan, jadi satuannya kayak 20 ribuan something. Ini dia pensilnya kayak agak tebel gitu, bentuknya segitiga. Kadang-kadang ada plus minusnya sih kalau tebel gini, karena yang di bagian runcingnya kita bisa gambar tipis, terus di bagian tebelnya kayak bisa buat ngisi si bulu alisnya. Ini aku pakainya tipis-tipis aja karena biar nggak terlalu kayak tebel banget kan hasilnya. Enak sih, dia pensilnya sih memang dia nggak terlalu lembek tapi juga nggak keras banget, jadi di aplikasinya nggak terlalu kayak langsung jeblok banyak gitu. So far alisnya aku juga suka. Lastly ini aku mau pakai si lipsticknya Mini Melly, namanya Lasting Intense Matte Lip Cream nomor 08, nama shade-nya Taupe. Ini aku juga belinya satu bundle sama blushnya, jadi lebih murah, lebih hemat. Ini juga sama, packagingnya mirip sama yang si maskara, lebih kayak kuat gitu, nggak berasa kayak plastik banget packagingnya. Ini teksturnya lembut banget sih. Aplikatornya juga kayak segitiga doe foot yang tengahnya bolong gitu untuk ngambil produk. Kalau di foto produknya ya, yang si shade taupe ini dia lebih ke nude peachy gitu. Cuma in real life dia lebih kayak ke peachy pink gitu. Tapi aku suka sih, teksturnya juga ringan, nggak berat. Keringnya juga gampang, cuma aku udah pernah pakai ini seharian, dia memang nggak terlalu moisturizing banget, cuma juga nggak terlalu kering-kering banget. Kalau misalnya kalian rajin ngerawat bibir pakai lip balm gitu, misalnya kalian sering pakai lip balm, nggak akan terlalu crack pakai ini. Okay, I think this is the finished look. I hope you like the finished look of it. Nanti aku kasih lihat ke kalian juga di natural lighting gimana makeupnya kelihatannya. Sama nanti kalau misalnya aku kuat, aku akan update beberapa jam setelah ini, dan aku akan ngasih tahu ke kalian foundation yang akan bertahan berapa lama di kulit aku yang extremely oily skin. So far aku ngeliatnya kulit aku tuh smooth gitu, dia nggak langsung breakdown, blend smoothly, karena walaupun nggak pakai primer, tapi dia tetap blend smoothly. Dan foundation sama concealernya nggak terlalu gampang creasing di under eye. Ini mungkin kelihatan agak crease sedikit karena aku setnya pakai compact powder. Kalau misalnya di setnya pakai loose powder mungkin akan lebih mantap lagi, lebih nge-lock si foundation sama concealernya. So far so good. Oh my god, ini udah 8 jam pemakaian makeup. Jadi aku makeup tuh jam 1.30 siang tadi, dan sekarang tuh udah sekitar jam 10 malam, jadi udah 8 jam. Ini aku lagi nggak pakai lipstick karena aku udah seharian makan banyak. Terus tadi aku juga sempet pakai lip gloss karena lagi nyoba produk. Tapi ya, lihat deh, mata aku masa nggak creasing. Padahal aku tadi nggak pakai eye primer, cuma pakai si foundation sama concealernya aja di bagian sini di mataku. Terus ternyata eyelinernya dia masih awet sampai sekarang. Tapi aku nggak ada wudhu sih, soalnya memang lagi nggak wudhu hari ini. Maskaranya dia nggak bleber, cuma tuh lihat deh, concealer di bawah mataku dia creasingnya lumayan kayak parah gitu.
Tapi yang di tempat lainnya kayak so far so good, masih lumayan bagus. Aku masih bisa ngeliat blush aku sedikit, tapi bronzer udah nggak terlalu kelihatan, highlighter juga nggak terlalu kelihatan. Tapi alis so far masih bagus, dan aku cuma ngeblot 1 kali pas jam 9 malam tadi. Jadi 1 jam sebelum aku check in ini. Kalau ketahanannya ya gitu-gitu aja sih, nggak not the best tapi also not bad ya. Buat harga yang murah banget, kalian expect se long lasting apa sih makeupnya kan? Tapi ini menurut aku nggak yang kayak B banget, nggak, tapi bagus banget juga nggak. So ya, gimana menurut kamu si Minimally Cosmetics ini? Apakah akan mengalahkan kosmetik China lainnya? Komen di bawah, oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!